Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Antarktika, yang lebih enak diucapkan sebagai Antartika atau Kutub Selatan, merupakan sebuah benua daratan luas yang lebih besar dari Australia, tapi sebagian besar wilayahnya tertutup lapisan es yang tebal, sangat tebal, hingga ada wilayah yang ketebalan esnya mencapai 4 km. Bisa kamu bayangkan betapa tebalnya lapisan es di sana? Sedikit fakta tentang Antartika yang mungkin belum kamu ketahui. Di antaranya adalah Antartika adalah daratan yang dilapisi es, dikelilingi 3 samudera, berbanding terbalik dengan Arktik atau Kutub Utara, yang merupakan lautan yang membeku dan dikelilingi oleh 3 benua. Antartika adalah tempat paling dingin di bumi, dengan suhu mencapai minus 90 derajat Celcius. Antartika punya angin yang kencang, mencapai 320 km per jam. Jika tidak dilapisi es, Antartika adalah gurun yang gersang. Tapi jika esnya mencair, permukaan laut akan meninggi hingga 60 meter. Antartika terbentuk pada kisaran 25 juta tahun silam, dan jadi daratan terpencil setelah terpisah dari daratan Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Antartika adalah wilayah yang bebas, tidak dikuasai negara manapun, meski ada saja negara yang coba mengklaim wilayah tersebut. Tidak ada penghuni tetap yang hidup di Antartika, tapi ada beberapa peneliti yang tinggal di Antartika untuk durasi waktu tertentu. Dengan mengetahui sedikit informasi dari Kutub Selatan, setidaknya ada gambaran mengenai wilayah terpencil itu. Lalu, siapa saja hewan yang menghuni Kutub Selatan? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Penghuni utama dan yang paling terkenal adalah penguin. Burung yang gak bisa terbang ini sebagian memang hidup di Kutub Selatan. Tapi ada pula yang hidup di daratan lainnya, khususnya di bumi bagian selatan. Jadi penguin ini muter-muter di bumi bagian selatan. Makanya mereka nggak bisa ketemu sama beruang kutub yang hidup di bumi bagian utara. Apakah para penguin beneran hidup di Antartika? Mengutip artikel National Geographic, sebenarnya penguin tidak bisa dikatakan sebagai penghuni Antartika. Penguin biasanya hanya mengunjungi pesisir pantai Antartika atau pulau-pulau kecil di sekitar Kutub Selatan itu. Jadi mereka tidak benar-benar hidup di daratan Antartika. Lagian daratannya juga ketutup es. Meski tidak bisa dikatakan sebagai penghuni di daratan Antartika, tapi penguin masih bisa dimasukkan ke dalam deretan hewan penghuni Kutub Selatan. Habitat mereka emang di sekitar Kutub Selatan. Ada sekitar 7 jenis penguin yang hidup di Kutub Selatan. Mereka adalah penguin Adelaide, penguin chinstrap, penguin gento, penguin raja, penguin makaroni, penguin rockoper, dan penguin kaisar. Sementara 7 jenis penguin lain tersebar di wilayah Amerika Selatan, Afrika Selatan, Australia Selatan, dan pulau-pulau kecil di kawasan bumi bagian selatan. Penguin bisa beradaptasi dengan cuaca dingin yang ada di Kutub Selatan. Makanya mereka bisa dibilang betah di tempat yang terpencil itu. By the way, mengutip laman Wonderpolis, penguin sebenarnya punya kemampuan terbang, tapi karena kondisi habitatnya dan tidak adanya pemangsa di daratan, makanya penguin berevolusi hingga kehilangan kemampuannya untuk terbang, tergantikan dengan kemampuan berenangnya di dalam air. Keluarga Pinnipedia ada yang hidup di Kutub Selatan. Seal, penghuni Antartika, di antaranya adalah Omatopocha rossi atau Ross seal, anjing laut Weddell, Lobodon carcinopagus atau crab eater seal atau anjing laut pemakan kepiting, anjing laut berbulu atau fur seal, anjing laut macan tutul atau leopard seal, dan gajah laut. Kenapa mereka bisa bertahan dan betah di Kutub Selatan? Yang pasti karena mangsa yang mereka buru, entah itu jenis ikan atau para penguin. Seperti halnya penguin, keluarga Pinnipedia yang hidup di Kutub Selatan bisa saja berada di lepas pantai. Mereka adalah hewan yang bisa hidup di lautan dan di sekitar daratan. Beberapa paus betah di Kutub Selatan.
Selain karena mangsa yang mereka buru, kondisi kutub selatan yang damai sepertinya jadi alasan lain yang menyebabkan mereka betah di lautan yang dingin itu. Beberapa paus yang hidup di wilayah selatan diantaranya adalah orka, paus biru, paus bungkuk, paus sirip, paus sperma, paus sikat, paus sei, dan paus mingge, seperti dikutip dari laman World Wildlife. Meski cuaca di daratan sangat ekstrim, tapi kondisi di dalam laut lumayan hangat, sehingga para paus tidak mengalami masalah berarti dengan kondisi cuaca di kutub selatan. Beberapa paus balin mengincar krill yang ada di kutub selatan, sementara orka dan paus bergigi lainnya mengincar penguin dan parasil yang ada di sekitar kutub selatan. Bisa dibilang ketiga jenis hewan itu saling berhubungan. Sil memangsa penguin, dan paus memangsa penguin serta sil. Selain penguin, ada beberapa burung laut yang hidup di kutub selatan. Di antaranya adalah albatros, petrel, kormoran, skua, sigul, dara laut, dan prion. Mereka mencari makan di sekitar laut, dan sebagian membangun sarang di daratan yang ada di sekitar kutub selatan. Di lautan kutub selatan ada banyak krill, ikan kecil, dan berbagai mangsa lain yang bisa jadi sumber makanan bagi burung laut. Mereka juga cukup aman hidup di habitat yang terisolasi itu. Meski bisa beradaptasi dengan cuaca dan angin di kutub selatan, tapi burung-burung penghuni kutub selatan tidak seperti penguin yang mampu menahan dinginnya daratan yang dilapisi es. Mereka biasanya mencari daratan yang kering untuk berpijak atau bahkan membangun sarang. Pada beberapa pulau di sekitar kutub selatan, masih ada jenis serangga yang terbilang umum. Misalnya laba-laba dan kutu. Tapi di daratan Antartika, hanya ada satu jenis hewan yang bisa bertahan, dan mereka adalah hewan terbesar yang merupakan penghuni asli Antartika. Belgica antarctica atau Agas antarctica. Hewan sejenis nyamuk yang tidak bersayap. Serangga ini dikatakan sebagai jenis terkecil dengan panjang hanya sekitar 6 mm saja. Mereka bisa bertahan hidup di daratan Antartika. Adaptasi tubuhnya luar biasa karena bisa bertahan dari pembekuan. Makanan mereka adalah alga dan bakteri yang ada di sekitar habitatnya. Agas antarctica biasanya mengubur diri di dalam es jika cuaca terlalu dingin. Tujuannya agar mereka bisa menghangatkan tubuhnya. Saking hebatnya hidup di tempat yang dingin, Agas antarctica bahkan tidak bisa bertahan hidup di tempat lain dengan cuaca yang lebih hangat. Jadi bisa dibilang mereka memang hewan spesial yang terlahir untuk hidup di habitat dingin yang super ekstrim. Selain 5 jenis hewan yang sudah admin sebutkan, masih ada hewan lain yang hidup di kutub selatan, khususnya di lautan. Kutub selatan dikelilingi dengan lautan yang kaya akan krill. Mereka jadi makanan yang diburu oleh para ikan, burung laut, dan paus balin. Dengan adanya krill, beberapa jenis ikan akhirnya memilih untuk hidup di lautan di kawasan kutub selatan. Sebut saja ikan cod yang terkenal dengan khasiat dari minyaknya itu. Dengan banyaknya ikan yang memburu krill, maka para penguin dan sil juga bisa hidup di kutub selatan karena mereka bisa memburu ikan-ikan yang hidup di lautan. Dan paus orka juga bergabung karena adanya makanan berupa ikan, sil, dan penguin. Sementara paus bergigi lainnya mengincar cumi-cumi yang biasanya hidup di laut dalam. Artinya ada penghuni laut dalam yang ada di kutub selatan. Tentu saja masih ada banyak hewan penghuni kutub selatan yang belum diketahui. Mungkin saja ada hewan yang aneh, unik, atau bahkan hewan yang dianggap sudah mengalami kepunahan tapi masih hidup di kutub selatan. Ya, siapa yang tahu? Admin malah kepikiran jika saja kutub selatan tidak dilapisi es. Apakah daratan yang dianggap tandus itu bisa ditinggali, ditanami dengan berbagai tanaman hingga daratannya bisa jadi tempat yang subur? Atau Antartika jadi mirip gurun pasir yang gersang? Mungkinkah ada rahasia besar di daratan Antartika? Wilayah itu terlalu berbahaya untuk ditinggali. Tapi tentunya ada banyak hal menarik di dalamnya. Buktinya, beberapa negara pernah mengajukan diri untuk mengklaim wilayah Antartika. Nggak tahulah, udah biarin aja terisolasi. Daratan Antartika punya fungsinya sendiri sebagai poros bumi. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.